Selamat siang, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Memang di sini di Jakarta di studio kami siang, mungkin waktu Ibu Bapak melihat atau menonton acara ini memang sudah malam. Jadi kalau begitu selamat malam atau selamat pagi. Dan harapan kami, doa kami supaya acara ini hari ini boleh menjadi berkat untuk Ibu dan Bapak. Ini acara Sahabat Allah. Firman Tuhan berkata bahwa Ibu, Bapak, dan saya, kita boleh menjadi seorang sahabat Tuhan. Dan hari ini kami mau memperkenalkan beberapa banyak sahabat-sahabat Tuhan. Pertama, ada suatu rombongan yang bernama Methuselah. Mereka terdiri dari beberapa mahasiswa dari STT Inalta. Saya dengan istri saya memang tinggal di kampus STT Inalta di Rempoa di Jakarta Selatan, di perbatasan Jawa Barat dan Jakarta Selatan. Dan di situ ada suatu vokal group, suatu grup kelompok kecil yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan dengan suaranya, karena Tuhan memberi kepada mereka suatu bakat untuk menyanyi dan main beberapa alat musik. Jadi marilah kita mau dengar sekarang sebuah lagu pujian oleh vokal grup Methuselah yang berjudul Naikkanlah Waktunya Kami Berikan. Naikkanlah nyanyian bagi Tuhan, puji syukur padanya, keselamatan dikerjakannya, dengan tangannya yang dulu. Hai orang yang
Ya, puji Tuhan, terima kasih pada Vokahrup Metusalah. Memang kadang-kadang saya juga heran kenapa mereka pilih nama itu Metusalah. Karena Metusalah adalah seorang manusia paling tua di dunia ini, saudara. Umurnya waktu meninggal 969 tahun. Wah, tidak bisa bayangkan ya, jadi tua begitu. Ayah saya waktu meninggal umurnya 93 tahun. Itu sudah dianggap tua sekali. Tapi kalau dibanding dengan Metusalah, itu masih muda. Jadi terima kasih pada Vokahrup Metusalah. Mungkin mereka juga mau melayani Tuhan ratusan tahun karena itu pilih nama Metusalah. Ya, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan suatu ajaran tentang prinsip-prinsip dari Tuhan Yesus, peraturan hidup yang Tuhan Yesus berikan pada kita di dalam firman-Nya. Jadi Tuhan Yesus mempunyai peraturan tentu, mempunyai undang-undang untuk saudara dan saya supaya kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang sahabat Allah, berasal dari Australia. Itu memang negara tetangga kita, dan dia akan diterjemahkan oleh Ibu Acu, namanya Mary Smith, seorang hamba Tuhan, Mary Smith. Marilah kita beri perhatian penuh kepada penita ini untuk kita belajar dari firman Tuhan. Waktunya kami berikan. Hello, my name is Murray Smith and I'm from Sydney, Australia. Salam sejahtera, nama saya Murray Smith dari Sydney, Australia. It's a privilege to be with you today. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Today we are going to look at two examples of how we can follow Christ. Hari ini kembali kita akan melihat dua contoh bagaimana kita bisa hidup mengikuti salib Kristus. Two statements Jesus made that show how we can live like He did. Ada dua pernyataan yang Tuhan Yesus katakan yang dimana bisa menjadi contoh di dalam kehidupan kita. We are always exhorted in the scriptures to follow the example of Jesus. Kita selalu dihimbau supaya mengikuti Tuhan Yesus sebagai contoh dalam kehidupan kita. In the daily challenges of life, we can all find that following Christ is not necessarily easy. Kita bisa menjumpai bahwa mengikuti kehidupan Kristus itu mungkin orang berpikir wah tidak terlalu gampang. There are times when certain things can get on top of us. Kadang-kadang ada satu masalah yang melebihi beban kita. And we will actually suffer for the gospel. Dan kita menderita. In Mark 8 verse 31, di dalam Markus 8 ayat 31, Jesus made a simple statement. Tuhan Yesus membuat pernyataan yang sangat sederhana. He said, I must suffer many things. Dikatakan kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Jesus knew that as he continued in his ministry on earth, Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam pelayanannya di bumi, that he would face much opposition and persecution. Tuhan Yesus menghadapi banyak tantangan-tantangan. Much of this opposition would come from religious leaders. Banyak sekali tantangan yang dihadapi adalah dari ahli-ahli Taurat. Suffering often follows some sort of rejection or persecution. Penderitaan ini biasanya juga diikuti oleh pertentangan. I believe that like Jesus we need to have a commitment to suffering. Dan saya percaya Tuhan Yesus sudah membuat keputusan biarpun menderita tetap mengikuti kehendak Bapa. That can sound a bit funny to some people. Mungkin orang-orang berpikir, ini lucu juga ya. Does that mean we go out and look and find a way to suffer? Apakah kita mesti mencari penderitaan? Well, we know that is ridiculous. Karena mungkin orang berkata, apa-apaan masa penderitaan dicari? No one enjoys suffering. Karena tidak ada orang yang bersukacita dalam penderitaan. Imagine if we went next door to the house or hut next door to us. Bayangkan saja, misalnya kita pergi ke tetangga. And we upset the people. Lalu kita di sana bertemu dengan orang. Did something to our neighbours so that they do something to us. Kita melakukan yang baik, tetapi mereka tidak melakukan yang baik kepada kita. Just so that we could experience suffering. Supaya kita menderita. That is ridiculous. That is not what Christ was saying. Itu tidak masuk akal. Itu bukan yang Tuhan Yesus katakan. When Jesus said, I must suffer many things.
Waktu Tuhan Yesus mengatakan aku harus menanggung banyak penderitaan, he was simply acknowledging dia mengetahui bahwa that as he carried out the will of God, dia menderita karena dia ingin memenuhi kehendak Allah, he would experience many things that would be painful and difficult. dan dia tahu bahwa dia akan mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Jesus said to his disciples Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya that the disciple is not greater than the teacher, bahwa murid-muridnya itu tidak lebih besar daripada gurunya. and that if the teacher suffers, so must the disciples. Apabila Tuhan Yesus menderita, gurunya menderita, juga murid-muridnya akan menderita. Well, if Christ suffered as he did, Tentu saja penderitaannya ini lain. not only because of persecution and rejection, Penderitaan ini dialami bukan saja karena penolakan dan penganiayaan, but because he voluntarily gave up his life and went to the cross. tetapi Tuhan Yesus ini menderita karena dia memberikan hidupnya mati di kayu salib. It is a privilege for us to lay down our life as well. Tetapi itu juga merupakan satu kerelaan dari Tuhan Yesus sendiri, seperti dalam kehidupan kita juga. It is a privilege for all those who follow Jesus to suffer. Adalah satu kesempatan yang baik juga apabila kita mengikuti Yesus dan mengalami penderitaan juga. If you and I are going to fulfill the will of God, Karena kita tahu bahwa kita memenuhi kehendak Bapa. it means that we must become involved in what we might call the messy parts of life. Dan dikatakan bahwa kita harus berjalan dalam apa saja yang menjadi kehendak Bapa. It may mean reaching those who are broken and hurt in their life. Mungkin itu akan mengalami penderitaan atau kesukaran. It may mean reaching out to those who have been abused or rejected by their family. Dan juga kita mungkin saja melayani orang-orang yang ditolak oleh keluarga. It may mean visiting the sick, people who are very sick. Kita juga melayani dengan mengunjungi orang-orang yang sangat sakit. If you and I decide to tell of the love of Jesus, Apabila saudara dan saya diutus untuk mengabarkan kasih Yesus, we will find at times that not everyone will accept what we say. dan kita menemukan bahwa tidak setiap orang menerima perkataan kita. There will be those who think that what we say is ridiculous, Mungkin ada orang yang berpendapat, oh orang ini kok apaan sih ya? that Jesus wasn't who he said he was, Tuhan Yesus kan ini, Tuhan Yesus kan itu. that the things he wants his followers to do Tuhan Yesus ingin supaya para pengikutnya melakukan. do not make sense. Jangan takut. And in some measure that is probably true. Mungkin ada kebenaran juga. Jesus said that we are to love our enemies. Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengasihi musuh kita. Not many of us feel like loving our enemies. Mungkin kebanyakan kita, bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Jesus also said if we give, it will be given to us. Tuhan Yesus mengatakan apabila kita memberi, maka akan diberikan kepada kita. That doesn't make sense. Itu sepertinya tidak mungkin. Surely if you give, you end up going without something. Biasanya kalau kita memberi ya hilang, tidak kembali lagi. But what Jesus is saying Tetapi Tuhan Yesus berkata, is that he is faithful, siapa yang setia, that when we obey him and give and reach out to others in some way, apabila dia yang memberi kepada seseorang lain, that he takes note of us and note of that and will honor us and look after us. dan Tuhan Yesus mengatakan dia akan menghargai kita dan dia akan memelihara kita. In Romans 12 verse 15, Di dalam Roma 12 ayat yang ke-15 it simply says that we are to weep with those who weep dikatakan bahwa biar kita meratap dengan orang yang meratap and rejoice with those who rejoice. dan kita bersuka dengan orang yang bersuka cita. So if we find someone else going through suffering and pain and difficulty, Apabila kita bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan, the compassion of Jesus in us will cause us to weep with them, as it were. belas kasihan Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita So we can follow the example of Christ membuat kita juga merasakan penderitaan orang lain itu apabila kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, by being willing to suffer for the sake of the gospel. rela menderita karena mengabarkan Injil. Carrying out the will of God is not easy. Memikul kehendak Tuhan ya tidak terlalu mudah. It will at times create hardship and difficulty. Tentu saja kita bisa saja mengalami penderitaan dan kesulitan. The second principle I want to share with you Prinsip yang kedua yang akan saya bagikan kepada saudara comes out of Luke 19 verse 5 when Jesus was with Zacchaeus. datang dari Lukas pasal 19 ayat yang kelima tentang Sakius.
Very simply, Jesus said this to Zacchaeus. Dengan sederhana sekali Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Zakheus. He said, Zacchaeus, I must stay at your house. Katanya, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. We see here that Jesus put aside his own personal preferences. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri menyampingkan kehendak pribadinya. And in doing that, he demonstrated something that is very important. Dalam melakukan itu, Tuhan Yesus mentahkan sesuatu yang penting. He had a commitment to others. Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk taat The, akan kehendak Bapaknya. the easiest and natural thing for us Biasanya secara normal is to look after ourselves and only be worried about our own problems. kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan persoalan kita sendiri. But that's not the way Jesus lived. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. And that's not the way he wants us to live either. Dan Tuhan Yesus juga tidak menginginkan kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. There was, in last century, there was a man called William Booth. Pada beberapa abad yang lalu ada seorang yang bernama William Booth. He was a man who founded a movement, an organization called the Salvation Army. Dia adalah pendiri dari Bala Keselamatan. He lived in London, Dia tinggal di London and he found that in the streets of London there were many, many homeless people. dan dia menemukan bahwa ada banyak sekali gelandangan yang hidup di jalan di London. People who knew nothing of love, Orang-orang yang tidak mengenal kasih, people who knew nothing of compassion and acceptance. orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan dan menerima dirinya sendiri. And God spoke to him and called him to go out into the streets and reach these people. Lalu Allah berbicara kepada William Booth ini supaya dia melayani orang-orang gelandangan. One year he had to speak at a big conference. Pada satu kali dia harus berbicara di dalam satu konferensi yang besar. It was quite late in his life. He had become an elderly man. Lalu dia menjadi seorang penatua. And just before the conference he became ill. Sebelum konferensi itu dia menjadi sakit. And he decided that he would send some communication even though he himself could not go. Lalu dia berpikir dia akan mengirim utusan walaupun dia sendiri tidak bisa datang dalam konferensi itu. So he sent what is called a telegram through the mail. Lalu dia mengirim telegram. And on that telegram was simply one word. Di dalam telegram itu dia menulis satu kata yang sederhana. And one of the men who had organized the conference stood before the large audience. Lalu orang yang memimpin konferensi itu berdiri di depan para pendengar. And he opened the telegram and said, William Booth has sent us a message. Lalu dia membawa telegram dari William Booth dan berkata bahwa William Booth ini sudah mengirim telegram dan berpesan seperti ini. Even though he cannot be here with us. Walaupun dia tidak bisa hadir di tempat ini. And he read that one word from the telegram. Dan dia membaca satu perkataan dari telegram itu. And the one word that William Booth had sent was simply this. Dan perkataan yang dituliskan oleh William Booth di telegram itu adalah berbunyi seperti ini. Others. Orang lain. Others is all he said. Untuk orang lain, itulah yang dia katakan, dia tuliskan dua perkataan itu. He was communicating a powerful truth to all the people there. Dia sudah mengkomunikasikan hal yang penting ini. That Jesus came and lived on earth for others. Bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi ini hidup untuk orang lain. That the love of the Father in his heart supaya kasih Bapa yang ada di dalam hatinya caused him to reach out to a lost and dying world. Boleh mencapai dan memenangkan jiwa-jiwa dari orang-orang yang hidup dalam dunia yang musnah ini. That is why people like William Booth have been moved in the same way. Itulah orang-orang seperti William Booth sudah mendengar firman Tuhan dari hal yang tersebut, digerakkan hatinya oleh karena hal-hal tersebut. And you and I can be the same. Saudara dan saya bisa juga berbuat demikian. In our village or city or wherever we live. Di desa atau di kota atau di mana saja kita hidup. The Lord is able to call us to reach out to others. Allah sanggup memanggil kita supaya kita juga bisa memberitakan Injil keselamatan bagi orang lain. If we live in this way, apabila kita hidup dalam kehendak Allah, we will fulfill what the Father wants on earth. Kita akan memenuhi rencana Allah di dalam kehidupan kita. It involves a complete offering of ourselves to Christ. Itu melibatkan pengorbanan kehidupan kita. It means reaching out to others even when it costs us personally. Walaupun menolong orang lain itu akan menimbulkan ongkos bagi kita.
Because the highest priority for every one of us, Karena biasanya hal yang utama dalam kehidupan kita, all those who know Jesus as their Lord and Savior, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat hidup kita, is to reach others for His sake. dan Tuhan Yesus itu selalu mengutamakan orang lain. As a young man, Christ came and dramatically changed my life. Sebagai orang muda, Tuhan Yesus sudah mengubah saya dengan demikian rupa. And I find that I cannot help but tell others of the love of Jesus. Dan saya juga berpikir saya tidak bisa bagaimana saya bisa menolong orang lain kalau saya tidak mengenal kasih Allah. That's why I'm here with you today. Dan sebab saya sudah pernah mengalami kasih Allah dalam kehidupan saya ada di sini supaya saya juga bisa memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. So that even if you do not know the Lord Jesus as your Savior and Lord, Dan saudara yang belum tahu, yang belum kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara, you will be stirred and moved in your heart to ask, who is He? saudara mungkin digerakkan untuk bertanya, siapakah Tuhan Yesus itu? You'll be stirred to say, can I live this way? Mungkin saudara bertanya, apakah saya bisa mengikuti hidup seperti Tuhan Yesus? Can I know this Jesus? Mungkin saudara bisa bertanya, apakah saya bisa mengenal Tuhan Yesus? How did He show His love and concern for others? Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain? He came and He died on a cross for you and I. Tuhan Yesus mati di salib untuk saudara dan saya. He came and lived a perfect life on earth, Tuhan Yesus hidup dengan sempurna di dalam bumi ini. a perfect life that was required by God. Dia menuruti rencana Allah yang menuruti kehendak Bapanya. I cannot live a perfect life. Saya tidak bisa hidup dengan sempurna. You cannot live a perfect life. Saudara tidak bisa hidup dengan sempurna. So Jesus came and lived that perfect life for you and I. Tapi Tuhan Yesus hidup dalam kesempurnaan supaya saudara dan saya bisa hidup dalam kesempurnaan. And then He came to the Father Lalu Tuhan Yesus datang kepada Bapa, after He ascended back to heaven from earth. dan sesudah itu dia kembali ke surga kepada Bapanya. And He said, I present all those I have called to you. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku berikan kepadamu And He would call you today with His love, supaya kamu juga bisa melakukan kehendak Bapa dalam hidupmu. so that you would be able to turn away from living for yourself Sehingga kita bisa mengubah hidup untuk kepentingan diri sendiri and turn to live life for the Lord Jesus Christ. menjadi hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. You will know the gift of forgiveness of sin, Dan saudara mengalami keampunan dosa, and the peace of God will flood your heart and your life, dan saudara mengalami kasih Allah dalam hati dan kehidupan saudara, and you will be assured of your eternal salvation, dan saudara menerima keselamatan because you will receive the gift of eternal life. karena saudara sudah menerima karunia hidup yang kekal. So do not put your decision off. Saudara jangan tunda keputusan saudara. Christ did come because He loves you. Tuhan Yesus itu datang karena Dia mengasihi saudara. And if you will humble yourself and come to Him, Apabila saudara merendahkan diri saudara dan datang kepada Tuhan Yesus, you too can learn to live as Christ lived. saudara juga bisa hidup seperti yang Tuhan Yesus alami. You will know the love of the Lord Jesus Christ. Saudara bisa mengalami kasih Tuhan Yesus dalam hidup saudara. So do not put off that decision. Janganlah berlambat untuk menerima Tuhan Yesus. I trust this has been a challenge and encouragement to you. Saya harap pesan-pesan ini bisa menguatkan saudara, Thank you for listening. bisa menolong saudara, dan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih pada Pendeta Murray Smith yang sudah cerita pada kami di sini, pada saudara dan saya tentang kasih Kristus juga. Dan satu kata yang ditekankan di dalam penyampaian firman Tuhan itu others, orang lain. Memang pada umumnya kita sebagai manusia cukup sibuk dengan atur diri. Begitu banyak waktu kita ambil tiap hari untuk atur diri. Dan tetapi saudara, firman Tuhan mau supaya ibu bapa dan saya juga memperhatikan orang lain. Sebab Tuhan Yesus telah berfirman supaya kita pergi ke seluruh dunia mengabarkan Injil kepada segala bangsa. Orang lain.
orang lain. Saudara-saudara tahu bahwa orang lain juga harus dengar Injil. Memang di dunia ini saya sudah mengunjungi barangkali 70 atau lebih negara. Dan saya bergaul dengan segala macam orang, manusia. Ada yang menganut agama Kristen, ada yang menganut agama Islam, ada yang menganut agama Hindu. Seperti di India, begitu banyak penganut agama Hindu. Kemudian lain orang menganut, pegang pada agama Buddha. Dan di Jepang, agama Shinto. Dan banyak agama di dunia. Juga selama 10 tahun, saya tinggal di Irian Jaya, di tengah-tengah suku Asmat yang belum beragama. Tetapi saudara, dari semua orang ini, saya belum pernah bertemu dengan seorang yang mau masuk neraka. Belum pernah sampai sekarang. Semua orang dari manapun, negara manapun, agama manapun, mau masuk surga. Dan saya yakin bahwa ibu bapa, anak-anak muda-mudi juga mau masuk surga. Siapa mau masuk neraka? Neraka itu, bahasa saja tidak enak dengar itu istilah neraka. Apalagi kalau kita mempelajari tentang neraka. Tempat itu begitu jahat, begitu panas. Kita bakar, menderita, disiksa selama-lamanya dalam neraka. Siapa mau pergi? Tidak ada yang mau pergi. Semua mau masuk surga. Tetapi saudara, kebanyakan orang mau masuk surga tetapi tidak tahu menahu tentang jalannya. Jadi Tuhan mau pakai ibu bapa dan saya untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Seperti tadi Pendeta Murray utarakan. Others, orang lain. Supaya jangan kita hanya memperhatikan diri sendiri, jangan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Orang lain, tetangga-tetangga kita, teman-teman, rekan-rekan, orang yang kita belum kenal, others, orang lain. Dan doa saya, supaya Tuhan dapat memakai ibu bapa, saudara, di dalam pekerjaan Tuhan ini, untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Mungkin ibu bapa berkata, wah, mana bisa, saya ini sudah tua, atau saya masih muda, saya belum pernah ikut sekolah Alkitab, belum pernah ikut latihan untuk menyampaikan Injil atau jalan Tuhan ke surga. Bagaimana saya bisa dipakai Tuhan? Oh saudara, Injil itu tidak rumit. Injil itu begitu sederhana. Injil itu berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Titik. Itulah Injil. Berita tentang kematian. Mengapa Yesus mati? Mengapa dia harus mati? Karena dosa saudara dan dosa saya. Jadi Yesus mati ganti kita. Dia bayar hukuman yang sebenarnya kita harus terima. Kemudian hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian kembali ke surga. Sekarang Yesus di surga menyediakan tempat-tempat bagi saudara dan saya. Marilah saudara, kita menyerahkan diri. Kita menyerahkan diri pada Tuhan. Supaya Tuhan boleh pakai kita semua untuk menyampaikan Injil, kabar baik tentang kematian dan kebangkitan. Dan kalau seorang percaya pada Injil, firman Tuhan berkata, dia selamat. Dosanya diampuni, akan masuk surga. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa.